Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nizar Al-Fauzi dengan NPM 240 160 121 085. Oke. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil rancangan jaringan terintegrasi 4 gedung yang telah saya bangun untuk memenuhi seluruh spesifikasi tugas UAS saya. Oke, mari kita bedah arsitektur topologinya terlebih dahulu. Di sini saya menerapkan topologi ring untuk menghubungkan antar router utama di setiap gedung. Alasan pemilihan topologi ring ini adalah karena memiliki keunggulan, yaitu dalam hal redundansi atau jalur cadangan. Nah, jika salah satu jalur kabel antar router utama terputus, paket data masih bisa memutar melalui jalur router di sisi sebaliknya. Nah, sehingga jaringan tetap stabil. Di gedung satu ini bertindak sebagai pusat di mana seluruh server utama diletakkan. Oke, masuk ke bagian pengalamatan IP. Di sini di dalam jaringan saya ini saya membagi segmen segmen IP gedung memiliki wilayah atau subnet jaringan yang berbeda, sehingga lalu lintas tidak saling bertabrakan dan manajemen jaringan menjadi lebih mudah. Sebagai contoh, untuk gedung 1 yang merupakan pusat menggunakan segmen IP 192.168.85 dan .1. Oke. Sementara itu di gedung-gedung lainnya seperti 2, 3, dan 4 saya alokasikan segmen IP khusus yang interface-nya dikonfigurasi langsung di masing-masing router selaku default gateway. Dengan pembagian segmen ini yang rapi ini, kita bisa menerapkan aturan manajemen jaringan yang mandiri di setiap gedung. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana komputer klien mendapatkan IP. Kita ambil contoh yang PC1 di server pusat. Saya sudah mengaktifkan layanan DHCP service dan membuat beberapa IP pool yang disesuaikan dengan segmen IP setiap gedung. Mari kita buktikan secara langsung. Saya akan membuka IP configuration pada salah satu PC. Oke. Saya ubah tandanya dari statik ke yang awalnya dari DHCP tadi, kemudian saya statikan. Kemudian saya akan mengubah ke DHCP karena untuk membuktikan secara langsung ini sudah terintegrasi. Oke. Sedang request IP address dan ya, ini sudah sukses. Di sini memiliki IP untuk PC gedung 1 yang satu ini memiliki IP address 192.168.11. Nah, untuk default gateway sendiri yaitu 192.168.85.1. Nah, untuk server DNS ini 192.168.85.2. Oke. Oke, PC ini berhasil ditarik IP-nya secara dinamis dan mendapatkan IP address. Dan yang paling penting, kolom DNS servernya itu sama dengan server pusat kita, yaitu sebentar. Untuk server pusatnya itu DNS dengan menggunakan 192.168.85.2. Oke. Ini artinya PC di gedung ini tuh sudah siap menggunakan layanan DNS untuk membuka website. Untuk menghubungkan selanjutnya, untuk menghubungkan segmen-segmen IP yang berbeda ini melintasi jaringan ring, saya mengkonfigurasi protokol routing pada setiap router gedung. Mari kita intip isi router gedung ini melalui CLI yang ini. Oke, kita di sini exit dulu. Exit. Oke. Mari kita enable, kemudian show IP route. Oke, di sini bisa kita lihat bersama pada baris konfigurasi yang muncul terdapat huruf R untuk read dan S untuk statik, yang menandakan router ini telah berhasil mempelajari rute menuju gedung-gedung lain.
Mari kita lakukan uji konektivitas dasar menggunakan ping dari PC klien gedung 2 ini ke mending kita ambil dari PC klien gedung 4 ini ke IP server pusat di gedung 1, yaitu dengan cara desktop, yaitu command prompt. Nah, ini tadi saya sudah dicek, kemudian kita coba dengan ping dengan masukkan IP-nya 192.168.85.3. Nah, bisa dilihat pada terminal hasilnya adalah reply dengan paket loss 0%. Ini membuktikan bahwa jalur routing antar gedung sudah terhubung sempurna tanpa kendala. Oke, kemudian pada bagian selanjutnya saya ingin membagikan sedikit poin troubleshooting penting yang sempat saya temui selama pengerjaan proyek ini. Nah, setelah melakukan beberapa perbaikan jalur dan kabel, PC klien di gedung 2 dan gedung 3 sempat mengalami kendala status hostname unresolved saat mencoba akses server. Setelah saya analisis, kendala tersebut terjadi karena PC klien di gedung ini tersebut belum memperbarui informasi DNS servernya setelah adanya perubahan topologi fisik atau port dari kabel. Nah, cara mengatasinya sangat mudah. Kita cukup melakukan refresh DHCP pada komputer klien dengan mengubah modenya ke static dulu. Kemudian kita diamkan sebentar selama 2 detik mungkin. Nah, setelah itu kita aktifkan kembali ke mode DHCP ini. Nah ini sudah sukses dengan IP 192.168.85.74. Koneksi pencarian nama domain langsung pulih total dan berjalan normal cepat kilat. Nah, untuk sebelumnya ini tuh saya setting kenapa 85 tuh karena sesuai dengan instruksi dari UAS, yaitu kita isi dengan dua angka di belakang name kita. Nah, sedangkan untuk name saya itu yaitu 240.161.21.085, maka kita ambil 85 dua angka terakhir di name kita untuk dijadikan IP address di sini. Selanjutnya mari kita langsung lakukan pengujian akhir pada aspek fungsionalitas utama UAS, yaitu yang pertama layanan web server, DNS, dan proxy keamanan. Pertama, di web server klien, ketika saya ini mengetik domain saya, domain sendiri, sebentar, saya sudah mengaturnya menjadi www.site.com. Ketika go, nah ini muncul tulisan selamat datang di web server Zai. Ini bisa kita lihat bahwa ini sudah sukses ya, karena kita sudah membuat servernya sendiri. Yang kedua itu ketika kita uji fitur keamanan proxy-nya sesuai perintah soal untuk membatasi akses media sosial luar seperti HiTube. Di sini saya menerapkan mode DNS sinkhole. Ketika klien mencoba mengakses www.hitube.com, ketika kemudian saya klik seperti ini, hitube.com. Nah, kita coba klik. Ini hasilnya adalah RPO. Nah, di sini bisa kita lihat ini sudah berhasil di proxy, sudah berhasil diblokir. Hal ini terjadi karena di server DNS pusat, alamat domain HiTube ini sengaja saya buang IP-nya kosong, yaitu 0.0.0.0, bisa kita lihat di sini. Untuk bagian DNS, nah HiTube ini kita buang IP-nya menjadi 0 semua. Dengan hilangnya IP ini, paket data otomatis drop dan status si HiTube ini berhasil kita blokir sepenuhnya dari jaringan kampus. Kesimpulannya, seluruh instruksi pengerjaan UAS dari
pemanfaatan topologi ring, pembagian IP, otomatisasi DHCP, dan keterkaitan routing, hingga pengamanan website luar melalui metode DNS Singhole ini telah berhasil dibangun dan diuji tanpa adanya error. Demikian presentasi proyek UAS jaringan komputer dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.